Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah, meskipun hujan cukup deras ya, tapi kita semua panjenengan bisa tetap hadir ya ke majelis ini, tentu dalam rangka untuk thalabul ilmi ya, mencari ilmu, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini bisa menjadi sebab ya dimudahkannya kita ya, dimudahkannya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan yang berharga ini ya, kami akan membahas satu bab penting ya, tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang waktu itu beliau usianya masih kecil ya, belum sampai atau belum melebihi usia 9 tahun, masih kecil. Nah, disebutkan hadisnya, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sendirinya. Beliau mengatakan, qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya, dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas hewan ya, di atas unta, di atas kendaraan yang waktu itu dinaiki oleh Nabi, dan di belakangnya ada Abdullah bin Abbas, dibonceng beliau. Lalu kala itu Rasul berkata, ya gulam, wahai anak ya, gulam itu kira-kira kalau bahasa Jawanya le gitu ya, rumu kele lah kira-kira, dengarkan le ini ya, anak cilik gitu ya, gulam, inni u'allimuka kalimatin, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama kata Nabi, ihfazillaha yahfazuka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Yang kedua, jagalah Allah maka engkau akan menemukan Allah ada di hadapanmu. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu minta tolong, minta bantuanlah kepada Allah. Yang kelima, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya suatu umat itu, suatu kaum itu ya, lau ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, seandainya mereka berkumpul ya, untuk memberikan ya, suatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka,
mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu kecuali ya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untukmu. Walau jitama'u ala an yadurruka bisyai'in, dan seandainya mereka berkumpul untuk ya, mencelakai dirimu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika, mereka sama sekali tidak akan membahayakan dirimu ya kecuali dengan sesuatu yang memang Allah sudah tetapkan itu terjadi padamu. Rufi'atil aklam, pena sudah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran sudah kering. Nah, kalimat terakhir ini merupakan bahasa kiasan yang artinya semua takdir sudah ditetapkan. Semua takdir sudah ditetapkan. Yang menetapkan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi itu sudah ada ketetapannya dan pena sudah diangkat. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ada beberapa faedah penting atau pelajaran penting yang kita bisa petik dari hadis ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, di dalam hadis ini ya, di awal hadis tadi dijelaskan ketika Rasul naik ya, hewan yang ditunggangi yaitu keledai, ya, ada keterangan himar. Lalu beliau membonceng seorang anak kecil yang usianya belum balik ya, atau belum sampai usia 9 tahun, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu berarti siapa Nabi? Sepupunya beliau. Karena Al-Abbas itu pamannya, berarti Abdullah itu sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Rasul sejak kecil ya, Abdullah bin Abbas sudah diberikan nasihat. Nah, ini menjelaskan apa, Bapak Ibu? Menjelaskan bagaimana perhatian Nabi mendidik ya, seorang anak meskipun belum balik. Nabi sudah menyampaikan hal penting. Karena apa? Karena kelak anak-anak ini pada saatnya mereka akan menjadi pemimpin di tengah-tengah umat. Maka sejak dini sudah diajarkan tentang perkara penting ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka kita Bapak Ibu ya harusnya mencontoh Nabi. Jadi sejak kecil anak-anak itu sudah diberitahu hal-hal penting seperti ini. Nah tadi nasihatnya cukup berat sebenarnya. Ya gulam ihfazillah yahfazka, wahai anakku ya, atau wahai nak, jagalah Allah. Nah coba bayangkan, anak usianya belum sampai 9 tahun, nasihatnya seperti ini ya, ihfazillah yahfazuka. Pernah nggak Bapak Ibu kita ngasih nasihat ke anak kita, cucu kita seperti ini? Masih kecil ya, belum nyampe usia 9 tahun, mungkin SD kelas 1, kelas 2 lah. Kita bilang, nah jaga Allah, Allah pasti jaga kamu. Nah kan ini penting. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, Allah pasti akan selalu ada di hadapanmu. Nah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apa yang dimaksud jagalah Allah? Ya. Yang dimaksud adalah jagalah agama Allah, jagalah syariat-syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Allah sendiri secara zat tidak butuh penjagaan dari makhluk, karena makhluk itu lemah.
Allah Maha Perkasa, tidak mungkin sesuatu yang lemah menjaga sesuatu yang perkasa. Dan Allah sama sekali tidak butuh secara zat ya, tidak membutuhkan penjagaan dari siapapun. Maka maksud dari kata ihfadillah itu artinya Bapak Ibu, ihfad dinallahi wa syari'atahu. Jagalah agama Allah, jagalah syariat-syariat Allah. Nah, itu maksudnya. Ya. Yaitu dengan cara apa? Ya. Dengan cara ya, bimtisali awamirihi wajitinabi nawahihi, mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu yang dimaksud menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah. Wa kadzalika bi an tata'allama min dinihi ma taqumu bihi ibadatuka wa muamalatuka wa tad'u bihi ila Allah azza wa jalla. Termasuk ya, menjaga agama Allah itu Bapak Ibu adalah dengan cara mempelajarinya. Mempelajari agama ini, mempelajari syariat-syariat agama kita ini, agama Islam ini. Yang dengan begitu maka kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Cara wudhunya benar sesuai tuntunan Nabi. Cara sholatnya jadi benar karena kita mempelajari ya, agama sesuai dengan tuntunan Nabi. Bahkan seluruh ya, aktivitas kita sehari-hari kan ada ilmunya. Itu cara makan, cara buang hajat, cara mandi junub, cara memandikan jenazah misalnya. Itu semua udah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi menjaga agama Allah itu diantara maknanya adalah mempelajari ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Maka apa yang Bapak Ibu kita lakukan sore ini, insya Allah ini termasuk bagian daripada menjaga Allah, menjaga agama Allah. Karena kalau kita tidak pelajari, kira-kira ajaran agama ini hilang atau tidak Bapak Ibu? Iya, tidak akan muncul di tengah masyarakat. Orang jadi nggak tahu karena tidak dipelajari. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ya, mempelajari ilmu-ilmu syariat tentang bagaimana cara kita bermuamalah, berdagang, berbisnis, ya. Termasuk ketika kita membeli dan seterusnya, itu semua ada tuntunannya. Maka jagalah Allah, termasuk juga mempelajari masalah tersebut. Dan yang tidak boleh ketinggalan juga termasuk berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, untuk ya mentauhidkan Allah, mengajak mereka manusia bertaubat kepada Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksud menjaga Allah itu. Maka kalau kita melakukan hal itu tadi, pasti Allah akan jaga kita. Pasti Allah akan menjaga kita. Yahfazka, ihfazillah yahfazka. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, gitu ya. Maka dengan demikian ya, annal insana kullama hafidha dinallahi hafidhahullah. Sesungguhnya manusia itu ya, setiap kali dia menjaga agama Allah, setiap kali itu pula akan Allah jaga. Allah akan menjaga dia. Semakin kencang kita berpegang teguh kepada ajaran agama Allah,
Ya, mengikuti syariat Allah, maka penjagaan Allah kepada kita pun semakin kuat. Itu Bapak Ibu. Sebaliknya, semakin kita lemah dalam menjalankan syariat Allah, semakin penjagaan Allah terhadap kita juga lemah. Artinya Allah tidak jaga tuh kalau kita sendiri tidak menjaga agama Allah. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin dijaga Allah dalam setiap keadaan, maka jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah. Allah pasti jaga kita, pasti. Dan Nabi tidak mungkin bohong. Gitu. Nah, kalau kita lihat cerita Nabi Ibrahim, kan dijaga betul oleh Allah Ta'ala. Semakin kuat seseorang itu menjaga ya, agama Allah, menjaga aturan Allah, bertauhid kepada Allah, semakin kuat juga penjagaan Allah terhadap hambanya tersebut. Maka Nabi Ibrahim ketika diikat, dibakar, terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah itu karena penjagaan Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya, di dalam hadis ini juga ada penjelasan tentang bagaimana lembutnya sikap Nabi ketika menasehati seorang anak kecil, dan itu buktinya adalah ucapan Nabi kepada Abdullah bin Abbas dengan kalimat ya gulam. Ini dalam bahasa Arab artinya ucapan ya yang halus dari orang yang lebih tua kepada anak kecil, ya gulam. Jadi kalau setiap daerah tentu punya bahasa khas sendiri-sendiri ya. Kalau di Jawa ya tadi mungkin le gitu ya, gitu Pak ya. Nasihati le itu anak kecil gitu ya. Nah, sebagai bentuk kasih sayang, dan ini penting menegur, mau menasihati kita sapa gitu ya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian faedah lainnya Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan apa? Anjuran untuk mengajarkan anak ya, bahkan sejak kecil, agar ya menjaga tadi aturan-aturan Allah Ta'ala, batasan-batasan Allah Ta'ala ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil itu mestinya sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu ya yang sudah punya cucu. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian nasihat atau wasiat penting Nabi yang kedua adalah tadi wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ya. Kalau kamu mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta bantuan, minta tolong, mintalah bantuan atau pertolongan kepada Allah fi jami'il umur kulliha, dalam setiap urusan Bapak Ibu, imma al-umur ya ad-dunyawiyah wa imma al-umur ad-diniyah, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Itu Bapak Ibu, minta sama Allah, itu yang paling utama ya. Dalam urusan dunia misalnya kita merasa rezeki kita sempit, minta sama Allah, ya Allah lapangkanlah rezeki hamba ya Rabb, mudahkanlah rezeki hamba ya Rabb ya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini urusan dunia, sekecil apapun ya mintalah kepada Allah. Itulah nasihat dari Nabi, wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ini. Ketika kita sakit, ingin sembuh, minta sama Allah. Gitu.
Tapi kebanyakan kita biasanya lupa gitu, minta tolong sama Allah, lupa mintanya bukan sama Allah, langsung dilewati itu. Ketika sakit yang pertama kali diingat apa? Dokter, rumah sakit, gitu ya. Dia nggak ingat sama Allah. Nah ini tentu keliru. Karena yang pertama-tama yang harus dilakukan justru minta dulu kepada Allah, minta bantuan kepada Allah sebelum minta bantuan dokter dan seterusnya. Nah ini dalam urusan dunia, itu dalam urusan dunia. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan banyak sekali kan masalah-masalah dunia yang dihadapi oleh setiap kita, gitu. Ya ini ya, ada yang misalnya udah lama berkeluarga, belum punya anak. Nah, sama siapa tuh mintanya? Ya sama Allah. Gitu. Jadi semua kita tujukan permintaan kita. Ya. Kita minta tolong, minta bantuan kepada Allah dulu. Makanya di dalam sholat setiap hari kita, ya, pasti ada, ya, itu ungkapan memohon bantuan hanya kepada Allah saat kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini harusnya Bapak Ibu kalau kita paham, ya, kalau kita paham, nah, harusnya tadi apapun pertama kali yang kita ingat Allah. Karena dalam sholat pun kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tapi banyak yang orang mendustakan omongannya sendiri gitu. Ngomongnya dalam sholat begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ternyata prakteknya enggak sama Allah tuh mintanya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, manusia itu dihadapkan dengan ayat keempat dari suratul Fatihah tadi, ya, itu ada 4 golongan. Ya, di hadapan ayat keempat dari suratul Fatihah. Golongan yang pertama adalah mereka yang, ya, paling buruk. Ya. Dia adalah makhluk yang Allah ciptakan tapi tidak pernah menyembah Allah, ya, dan tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah. Ini seburuk-buruk makhluk, ya, golongan pertama ini. Jadi dia nggak pernah dalam hidupnya itu menyembah Allah Ta'ala. Kalaupun menyembah hanya ikut-ikutan gitu, hatinya tidak hadir, hatinya tidak khusyuk, ya, hanya sekedar ikut-ikutan. Apalagi ketika ada masalah, dia tidak minta tolong kepada Allah, dia minta tolong kepada makhluk, ya, entah kepada, ya, dukun atau kepada dokter misalnya, atau kepada yang lain lah. Dia mungkin punya teman atau punya bos dan seterusnya. Ketika dia punya masalah, dia punya kebutuhan, mintanya kepada makhluk. Nah, ini golongan pertama yang paling buruk. Yang kedua adalah golongan manusia yang, nah, tidak beribadah kepada Allah, tetapi pas butuh bantuan mintanya sama Allah, gitu ya. Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu? Ada, ya. Kalau suruh sholat susah, sholatnya susah, ya. Zikir tidak pernah, apalagi buka Al-Quran. Tapi saat butuh, dia baru ingat, ya Allah, kok hidupku susah banget ya Allah. Nah, misalnya, tolong ya Allah, mudahkanlah, ya, hidupku ini, mudahkan rezekiku ini ya Allah. Tapi ibadah tidak mau. Nah, ini golongan kedua. Nah, tapi lebih baik daripada yang pertama. Golongan yang ketiga, ya, dia beribadah betul sama Allah Bapak Ibu.
ya, rajin sholatnya, dia berusaha khusyuk, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, dia rajin zikir, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, dan semua dia usahakan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi saat dia kena masalah, dia tidak minta tolong sama Allah, minta tolongnya malah kepada makhluk, gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Rajin sholat, rajin puasa, saat ada masalah datangnya ke dukun, ada nggak? Ada juga. Nah ini jelek juga. Nah ini ya. Nah lalu golongan keempat ini yang terbaik, ya, adalah mereka yang ketika punya kebutuhan, ya, apapun jenis kebutuhannya, selalu mintanya kepada Allah, besar maupun kecil, ingat sama Allah, dan saat beribadah betul-betul ikhlas beribadah kepada hanya Allah yang disembah oleh dia, ikhlas beribadah kepada Allah, hanya Allah yang disembahnya. Nah inilah golongan terbaik, ya. Dan begitulah seharusnya memang, seperti yang kita ucapkan dalam sholat kita setiap hari, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, itu dalam masalah urusan dunia, termasuk dalam urusan agama Bapak Ibu, dalam urusan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pak, Bu, kalau kita enggak ditolong Allah, kita bisa nyampe ke sini enggak? Enggak akan nyampe. Boro-boro jauh, yang dekat aja enggak nyampe kalau enggak dapat pertolongan Allah. Kita mau baca Al-Quran, kalau tidak ditolong Allah, kita bisa baca Quran nggak Bapak Ibu? Enggak. Ada banyak orang Al-Quran dekat dengan dirinya, bahkan di handphonenya itu ada Quran, kan? Ada aplikasi Quran, tapi sudah 10 hari nggak pernah buka Quran, nggak pernah baca Quran, nggak pernah buka mushaf. Ada yang kayak gitu? Ada. Karena apa? Nggak ditolong tuh sama Allah. Gitu. Maka saat kita mampu baca Al-Quran, setiap hari bisa baca Al-Quran, bisa zikir pagi petang, bisa zikir ba'da sholat fardu 5 waktu, bisa hadir ke majelis ilmu, itu karena Allah tolong kita Bapak Ibu. Kalau enggak mungkin bisa. Itu tidak mungkin bisa. Maka supaya kita bisa istiqomah taat kepada Allah Ta'ala, mintalah tolong kepada Allah. Maka dalam doa, ada doa yang sering dibaca oleh Rasul SAW di setiap tasahud terakhir dalam sholatnya, ya, yang saya kira kita semua insya Allah sudah hafal doa ini. Gimana doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu Bapak Ibu, ini penting. Nabi selalu membaca doa ini, yang artinya apa? Ya Allah, Allahumma inni, ya, Allahumma inni, Allahumma a'inni, ya, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ya Allah, ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Zikir saja butuh kita pertolongan Allah. Maka ya minta tuh supaya kita diberikan kemudahan untuk bisa zikir pagi petang misalnya. Itu minta sama Allah Bapak Ibu. Allahumma a'inni ala zikrika. Nah, ini rutin dilakukan oleh Nabi. Ada banyak kaum muslimin, ya, yang tidak mengamalkan zikir pagi petang. Betul atau tidak Bapak Ibu? Banyak. Ya, apalagi yang belum tahu gitu. Kira-kira masih banyak nggak orang yang belum tahu tentang zikir pagi petangnya Rasul? Yang belum tahu? Banyak. Yang belum tahu banyak Bapak Ibu. Nah, yang sudah tahu ada juga. Tapi apakah orang yang sudah tahu zikir pagi petang dia selalu bisa zikir pagi petang? Tidak juga. Nah, maka untuk bisa istiqomah zikir pagi petang, kita harus minta
tolong kepada Allah dengan doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Alhamdulillah tadi perjalanan kami dari rumah ke sini, Allah tolong kami ya, sehingga bisa menyelesaikan zikir petang ya, dari rumah perjalanan menuju ke sini itu. Ya itu alhamdulillah ya, ditolong, kami merasa mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala sehingga bisa menyelesaikan zikir petang. Kadang-kadang tidak ada aktivitas, hanya di rumah gitu ya, itu kadang-kadang kan ngerasa juga gitu, kok berat sekali mau zikir petang, itu luar biasa beratnya. Udah niat ba'da asar mau zikir petang, nggak ada kegiatan, baru ada setelah maghrib ya. Ini yang kami rasakan ya. Nah nanti deh, tadinya di masjid, mau di masjid, setelah zikir ba'da sholat fardu mau lanjut zikir petang. Akhirnya dalam hati, di rumah aja deh, di rumah. Pulang ke rumah, apa yang dilakukan di rumah? Zikir tidak, ternyata melakukan yang lain gitu. Nanti deh, mau ini dulu, mau ini dulu, mau ini dulu, sampai akhirnya tibalah waktu maghrib, zikirnya bablas, tidak bisa. Nah ini artinya kita butuh pertolongan Allah Bapak Ibu. Maka baca doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, hamba memohon bantuan kepadamu ya Rabb untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu dan untuk bisa memperbaiki ibadah hamba kepadamu. Isinya itu. Nah maka doa ini menjadi sangat penting Bapak Ibu kalau kita ingin istiqomah zikir, istiqomah bersyukur, istiqomah selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan ya anna a'lan nasi qadaran fi amril isti'anati huwa, ya, sesungguhnya manusia paling tinggi ya kedudukannya, ya, manusia paling tinggi keadaannya dalam masalah memohon bantuan atau pertolongan ini adalah siapa? Huwa man yasta'inu billahi ala ibadatihi wa ala ta'atihi. Dia adalah orang yang selalu memohon bantuan kepada Allah Ta'ala dalam ibadahnya, dalam ketaatannya. Nah, li'annahu ya'lam, karena dia tahu annahu la yaqdiru ala ta'ati illa bi taufiqillahi Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia paham betul bahwa dia tidak mampu beribadah taat kepada Allah kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kalau kita nggak dikasih taufik, hidayah taufik oleh Allah, nggak mungkin kita bisa taat, nggak mungkin bisa kita beribadah kepada Allah Ta'ala kalau Allah nggak memberikan taufiknya. Taufik itu petunjuk dari Allah Ta'ala yang bisa menggerakkan kita melakukan kebaikan. Itu namanya hidayatut taufik. Nah itulah manusia yang kedudukannya paling tinggi dalam bab isti'anah ini, dalam bab minta bantuan atau pertolongan, yaitu orang yang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Bahkan nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita bisa makan, kita bisa ya, berpakaian, itu juga sesungguhnya dari Allah. Maka dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, setiap kalian itu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Jadi yang ngasih makan kita siapa Bapak Ibu? Allah. Maka fastat'imuni, kata Allah sendiri, mintalah kalian makan kepadaku, ut'imukum, maka aku akan kasih kalian makan. Dalam urusan makan ya, Allah nyuruh kita fastat'imuni ut'imukum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum arin,
setiap kalian itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang atau hamba yang aku berikan pakaian kepadanya, pastaksuni, ya, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, ya, aksukum, maka aku akan berikan kepada kalian pakaian. Nah, pastaksuni aksukum. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa dalam perkara seperti ini urusan dunia saja, kita disuruh oleh Allah minta sama Allah, minta bantuan kepada Allah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gitu. Nah, maka doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang sahih, ketika kita mau makan, sesudah makan, doanya gimana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu yang masyhur ya. Nah, tapi sebagian ulama hadis, Bapak Ibu, memandang doa yang ini ya, saya mau sampaikan. Doa yang kita sudah hafal sejak kecil tadi ya. Coba ulangi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, gitu ya. At'amana wa saqana. Nah, ini ya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu ya doa ini. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya. Ini hadisnya disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, juga Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi dalam hadis ini sanadnya lemah, isnaduhu dhaif. Itu. Tapi ini masyhur kan? Ini yang kita hafal Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya. Itu. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana yang hadisnya sahih Bapak Ibu dan sekalian ya. Yang nah ini ya. Ini bisa karena idza akala aw sariba qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalam hadis ini sanadnya ada namanya Ismail bin Rabbah As-Salami wa huwa majhul. Dia ini orang yang tidak dikenal. Itulah sebab ya hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang dhaif, lemah. Ya. Namanya ada Ismail bin Rabbah. Dia ini kata Abu Hatim la adri man huwa, aku enggak tahu siapa dia. Tapi hadisnya ada. Nah, yang sahih itu hadisnya doa ketika setelah selesai makan adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu udah hafal belum? Nah, ini kan. Nah, ini ilmu nih. Ini ilmu nih. Ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi yang tadi itu sanadnya dhaif. Tentu saja hadis dhaif itu tidak bisa menjadi dasar dari suatu amalan. Nah, jadi yang hadisnya sahih adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi ya min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini Bapak Ibu ya, dan hadirin harus sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Nah, kalau ini ya hadisnya Bapak Ibu nah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza
wa razaqanihi. Hadis ini riwayat Mu'ad bin Anas, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan hadisnya hasan juga oleh Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dinyatakan ya hadisnya hasan diantaranya oleh ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabaniyah gitu. Juga dalam kitab Majmu' Fatawa Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan isnaduhu hasan, sanad hadis ini hasan. Ya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil juga menyatakan hadisnya hasan. Jadi ketika makan ya, lalu setelah itu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang at'amani hadza, memberi makanan ini kepadaku, wa razaqanihi, dan telah memberikan rezeki makanan ini kepadaku, min ghairi haulin minni, tanpa ada ya usaha dariku, wala quwwah, dan tanpa ada kekuatan dariku. Nah, ini penting sekali. Ini bentuk apa? Kepasrahan kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagai seorang hamba. Jadi kita bisa makan Bapak Ibu, kita bisa minum, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan. Walaupun mungkin bisa saja orang, aku bisa makan enak seperti ini karena aku kerja keras. Aku nggak mungkin bisa makan misalnya iga bakar seenak ini kalau aku nggak kerja. Bisa aja lah orang mikir begitu kan. Jadi dia ngerasa, aku kerja, punya uang, dengan uang yang aku punya ini dari hasil kerja kerasku, aku bisa makan iga bakar ini. Orang yang ngomong begitu sombong atau tidak? Sombong. Makanya Rasul ngajarin, enggak, kita bisa makan ini ya karena Allah yang kasih makan. Maka mintalah sama Allah tadi, mintalah bantuan kepada Allah. Nah, makanya doanya itu Bapak Ibu ya, doanya itu kita mengakui ya, dari hati yang paling dalam bahwa kita makan ini, kita bisa minum ini, itu adalah karena diizinkan Allah, karena Allah kasih. Kalau nggak bisa. Makanya tadi Rasul bilang, Allah bilang dalam hadis qudsi, kullukum ja'in, setiap kalian itu lapar, fastat'imuni, mintalah kalian makan kepadaku, ut'imukum, aku akan kasih makan kalian. Makanya doanya itu sebagai bentuk kepasrahan kita sebagai seorang hamba. Apa pahalanya coba kalau kita doa dengan doa itu Bapak Ibu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni ya, untuknya dosa dia yang telah lalu. Coba bayangkan, makan saja kalau tahu ilmunya bisa menjadi penghapus dosa. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira bisa merubah nggak doanya? Bisa merubah doanya? Bisa ya? Yuk bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi, ikuti saya. Alhamdulillah, saya dulu baru jaringan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal? Belum. Nah, ada yang baru tahu doa ini sore ini? Nah, Masya Allah, ini ilmu. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini untungnya kalau kita hadir ke majelis ilmu, ada ilmu yang kita bisa amalkan.
Nah, dan tadi ya pahalanya diampuni dosanya yang telah lalu. Makan itu bisa jadi penghapus dosa kalau ngerti ilmunya. Gitu. Maka doa yang dulu sejak kecil kita amalkan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, enggak usah dipakai. Ya, karena tidak sampai kepada kita bahwa ini hadisnya dhaif, amalkan ya yang hadisnya sahih. Itu Bapak Ibu. Siap ya? Siap merubah? Insya harus siap ya. Kalau sudah sampai ilmu ya harus siap. Oh gimana mau ngamalin? Hafal aja belum? Ya kan? Nah nanti Pak Kris insya Allah akan share Pak ya. Nanti di grup akan beliau share sehingga Bapak Ibu nanti bisa ngamalkan ilmu ini. Mas Anin sudah hafal belum? Belum hafal doa ini? Belum hafal. Ini Mas Anin rajin ngaji tapi belum hafal juga ini ya. Belum tahu atau belum hafal? Belum hafal tapi sudah tahu ya. Nah itu nanti diamalkan. Ini ya. Nah doa mau makan juga ya. Yang masuk gimana doa mau makan? Nah coba ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, kita lihat ya penjelasan para ulama ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Nah, ini ya jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Doa mau makan yang kita sudah hafal ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus dilanjut bismillah. Gitu ya. Bismillah. Ini hadisnya dari Abdullah bin Amru. Sumber sahabatnya katanya dari Abdullah bin Amru. Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal beliau mengatakan di dalam perawi hadis ini ada tokoh namanya Muhammad bin Abi Zu'aiziah. Ya, Imam Abu Hatim mengatakan si Muhammad bin Abi Zu'aiziah ini mungkarul hadis jiddan. Mungkarul hadis jiddan. Hadisnya mungkar sekali atau hadisnya dhaif sekali. Ibnu Adi juga dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa menyebutkan hadis ini. Nah, ini Bapak Ibu, bahkan Imam Al-Bukhari juga mengatakan ini hadis mungkar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal yang kita baca tiap hari itu ya. Nah, itu ya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari bilang ini hadis mungkarul hadis karena tadi ada tokoh namanya Muhammad bin Abi Zu'aiziah. Nah, lalu apa dong doa yang hadisnya sahih ketika mau makan? Bismillah. Bismillah. Satu, yang kedua Allahumma Oke, ini yang sahih. Nah, ini ya. Jadi Bu Eni ini udah ngaji nih kayaknya ya. Oh, alhamdulillah ya. Jadi itu doanya. Nah, gimana tadi? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya. Coba bareng-bareng. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Sekali lagi. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Tiga kali. Allahumma barik lana fihi wa at'imna
khairan minhu. Coba ibu-ibu. Bapak-bapak coba. Wa'at imna. Nah, khairan minhu. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Ini hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad. Hadisnya hasan li ghairihi. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan hadisnya hasan li syawahidihi. Nah, termasuk Ibnu Qayyim menyebutkan hadis ini dan dinilai hasan. Hasan itu hadis yang bisa diterima, makbul. Jadi hadis yang diterima itu ada dua, hadis sahih, hadis hasan yang bisa diamalkan. Nah, sementara kalau hadis yang dhaif, apalagi maudhu, palsu, itu tidak boleh dijadikan dasar untuk beramal. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu doanya. Ya, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi tadi ya, kembali bahwa makan pun ya, Allah nyuruh kita kalau mau minta makan, mintalah kepada Allah. Fastatimuni ut'imkum gitu ya. Ut'imkum dalam hadis qudsi tadi. Nah, sama ketika pakai baju begitu juga Bapak Ibu. Ya, kan tadi kullukum arin, setiap kalian itu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Allah yang ngasih pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan beri kalian pakaian. Makanya sesungguhnya Bapak Ibu, pakaian yang kita punya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah. Karena kita sadar pakaian yang kita pakai ini dari Allah, maka doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita akan pakai baju, pakai pakaian, apa doanya? Oke, coba yang jelas Bu Kartika ya. Belum hafal. Nah, berarti Bu Kartika ilmunya udah dapat, cuman belum jadi amal Bu ya. Nah, dulu kalau nggak salah pernah kita bahas di majelis tazkiyah ya. Itu ada dalam kitab Hisnul Muslim. Jadi Bapak Ibu, pakai baju itu ada doanya. Tadi kan Allah nyuruh, fastaksuni, mintalah kalian pakaian kepadaku. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pakaian yang kita pakai ini dari Allah. Nah, untuk menegaskan bahwa memang pakaian ini sesungguhnya dari Allah, maka doa yang diajarkan Nabi saat kita pakai pakaian adalah tadi, alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada usaha dan kekuatan dariku. Allah yang kasih. Itu doanya Bapak Ibu. Apa akibatnya? Apa konsekuensinya kalau kita membaca doa ini saat pakai pakaian? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia akan diampuni dosanya. Coba bayangkan, orang kalau sudah tahu ilmunya, makannya jadi penghapus dosa, pakai bajunya juga jadi penghapus dosa. Nah, coba kalau tiap hari ya, ibu 5 kali ganti sehari pakaian. Pakaian mau keluar belanja lain kan? Pakaian mau ngaji lain. Pakaian mau sholat lain. Pakaian nyantai di rumah lain, walaupun dasar bolong-bolong kan, ganti kan. Nah, pakaian tidur lain. Coba berapa kali itu? Minimal 4 kali ganti kan. Setiap kali kita mau pakai, baca doa itu, berapa banyak dosa yang rontok tuh, ya kan?
Karena kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni untuknya dosanya yang telah lalu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa itu. Kalau kita tahu ilmunya. Jadi ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, makanya tadi ya, sebagai bentuk kepasrahan kita kepada Allah, bahwa kita ini memang butuh pertolongan Allah, maka itu tercermin dari setiap doa yang kita ucapkan yang diajarkan oleh Nabi tadi. Oh, ya ini memang pakaian dari Allah, ini makanan dari Allah, maka doanya seperti itu. Nah, kalau orang berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi berdasarkan hadis sahih tadi, maka tadi kita mendapatkan keutamaan diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Nah, baik sekalian. Nah, tapi terakhir, apakah kita tidak boleh minta tolong kepada makhluk? Nah, itu ya pertanyaannya. Bapak Ibu, boleh gitu. Ada pertolongan, bantuan yang kita boleh minta kepada makhluk, tapi tetap tidak lupa sama Allah gitu. Contoh apa misalnya? Baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Contoh dalam urusan agama, kita ini nggak bisa baca Al-Quran, belum bisa baca Quran, terus minta bantuan orang yang bisa untuk ngajarin kita. Ajarin dong saya supaya bisa baca Quran. Saya Iqra aja belum bisa, tolong Pak Bu ajarin saya. Nah kan itu minta bantuan sama orang, boleh atau tidak? Boleh itu. Atau nggak punya uang, ya mau ada beli sesuatu yang sangat mendesak, darurat. Nah akhirnya ke tetangga datang, Bu, atau ke teman WA, Bu, Pak, punya uang nggak 100.000, pinjam dulu dong. Nah, saya pas lagi butuh uang 100.000, boleh atau enggak? Boleh. Ngutang dulu, boleh. Nah, ini adalah minta bantuan pertolongan yang dibolehkan. Karena apa? Karena makhluk atau manusia bisa melakukannya. Tapi kalau makhluk nggak bisa melakukannya, nggak boleh, itu haram. Misalnya apa? Minta tolong kepada makhluk dalam hal yang makhluk nggak bisa melakukan. Pawang hujan, Pak, aku mau ada acara besok menikahkan anakku, biar lancar acaranya, tolong tahan hujan, gitu ya misalnya. Datang ke pawang hujan, boleh atau tidak? Tidak boleh, haram. Ya, baik secara pribadi maupun secara lembaga maupun secara negara gitu ya. Gitu, punya acara nggak boleh minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk itu tidak bisa. Ini Bapak Ibu, dan itu buktinya ada yang bisa, yang katanya punya remote AC di langit itu ya. Nah, itu bohong ya. Masa langit ada AC-nya, masa remote dia punya remote-nya? Enggak, itu kebohongan. Tapi ya ada sebagian orang yang percaya kebohongannya. Berarti orang yang percaya minal juhala, itu orang-orang bodoh ya. Masa dibohongi? Ya mau aja ya, percaya aja. Enggak, itu nggak bisa. Itu makhluk tidak bisa. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi intinya memohon bantuan atau pertolongan itu berdasarkan wasiat Nabi ini ada 3 jenis Bapak Ibu. Ada mohon bantuan atau pertolongan yang masyru', disyariatkan, bahkan berpahala. Minta tolong justru berpahala karena masyru'. Masyru' itu disyariatkan. Apa contohnya minta tolong yang berpahala? Yaitu minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk supaya kita bisa taat sama Allah. Seperti tadi, doa tadi kan isinya minta tolong semua tuh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu minta tolong isinya, tapi berpahala karena dia masyru'. Atau minta tolong secara mutlak dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berpahala, masyru'. Yang kedua, minta tolong yang mamnu, jenis-jenis meminta pertolongan ya. Yang pertama masyru', yang kedua mamnu. Mamnu itu apa? Dilarang, alias haram. Kalau kita melakukannya maka kita berdosa. Contoh apa? Minta tolong kepada dukun
supaya rumah kita aman dari mara bahaya misalnya. Minta tolong kepada dukun supaya rezeki kita lancar. Itu wairu, itu mamnu, dilarang. Yang terakhir adalah al-isti'anah atau minta tolong, minta bantuan yang mubah, boleh. Contohnya tadi minta orang untuk ngajarin kita supaya bisa baca Al-Quran, minta orang untuk mau pinjem uang dan lain sebagainya, minta tukang tambal ban untuk nambal motor gembos kita, itu dibolehkan. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, yang bisa kami sampaikan wasiat Nabi tentang ya, minta bantuan atau minta tolong. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, karena waktunya sudah mepet maghrib ya, maka kita cukupkan. Tapi mudah-mudahan insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah. Nah, kira-kira ilmu yang tadi kita pelajari bisa diamalkan atau tidak? Insya Allah ya, amalkan. Dapat ilmu itu supaya ilmunya berkah, ilmunya bermanfaat, maka diamalkan. Baik, kalau begitu kami akhiri. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.